Divisi Pelayanan Hukum Kemenhumkam Provinsi Kepulauan Riau memberikan penyuluhan bantuan hukum kepada warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Kelas 2 Tanjung Balai Karimun Selasa 9 Maret 2021. Sebanyak 30 WBP antusias dalam mengikuti penyuluhan yang turut serta dihadiri oleh dua lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi, yaitu LBH Sado dan LBH Pilar Keadilan. Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun Dodi Naksabani melalui Kasubsi Pelayanan dan Tahanan Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun Novi Irwan menjelaskan bahwa penyuluh hukum Kanwil telah memberikan materi yang terbaru, materi penyuluhan narkoba dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk kasus yang paling dominan menurutnya yaitu penyalahgunaan narkoba dan hingga saat ini jumlah kasus narkoba mencapai 243 dari total keseluruhan 463 orang. Yang mana tamu kita yaitu dari Divisi Pelayanan Hukum diwakili oleh Ibu Evelyn selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum yang memberikan pelayanan hukum untuk warga binaan kita dalam proses persidangan. Pada kesempatan ini Kak Kanwil diwakili oleh Ibu Kepala Divisi Pemasyarakatan Ibu Dwi Nastiti membuka acara pada kegiatan tadi. Pada kesempatan ini warga binaan diwakili oleh 30 orang warga binaan mengikuti penyuluhan hukum dari penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Kepri dan dihadiri juga oleh dua LBH yang ada di Karimun yang sudah terakreditasi yaitu LBH Sado dan LBH Pilar Keadilan. Maksudnya dibawakan oleh penyuluh hukum Kanwil materi-materi yang terbaru, selalu yang terbaru. Seperti tadi adalah tentang yang sudah biasa itu tentang narkoba, tadi tentang narkoba ya, karena separuh dari isi kita adalah kasus narkoba. Ada berapa jumlah kasus narkoba ini? Per hari ini 243 orang. 200. Isi kita pada hari ini 463. Setengahnya WBP didominasi kasus penyalahgunaan narkotika sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama dengan instansi terkait lainnya guna melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba di lingkungan WBP. Sementara itu pada kesempatan yang sama Kasubit Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, Rosdiana Evelyn Waliwangko, mengatakan bahwa terdapat 3 agenda yang dilaksanakan pada kegiatan ini dengan Pemkab Karimun terkait pentingnya desa sadar hukum serta peran para legal yang turut serta dihadiri oleh Kades seluruh Kabupaten Karimun. Pemerintah daerah itu kita bicara terkait dengan pentingnya desa sadar hukum serta adanya paralegal desa. Jadi kegiatan tadi pagi itu dihadiri oleh Kades Karimun. Iya, di rutannya memang ada 2 agenda. Dinas mana tadi Bu yang di pemerintah? Yang di Pemda kita berkolaborasi sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sama bagian hukum juga. Nah, kalau yang di sini memang ada 2, satu penyuluhan hukum tadi. Nah, sekarang ini kita memonitoring, mengevaluasi ini rekan-rekan penerima bantuan hukum. Oh, siap. Nah, jumlah total berapa? Tahun lalu itu kita ada 109 penerima bantuan. Tahun ini masih jalan prosesnya. Jalan, ya? Iya, tahun ini kita masih jalan prosesnya. Nah, ini teman-teman penerima bantuan hukum.
hari ini kita monitoring, kita tanyakan benar atau tidak didampingi sama pengacara LBH yang bermitra dengan Kumham. Nah, inilah mereka. LBH-nya ada berapa Bu tadi Bu? Sekepri ada 6. Oke, untuk di Karimun Di sendiri? Karimun ada 2. Apa aja, LBH Bu? Pilar Keadilan Karimun sama LBH Sahabat Anak Indonesia. Oh, untuk materi yang disampaikan apa aja Bu? Materi yang disampaikan penyuluhan tadi itu sosialisasi terkait kegiatan bantuan hukum Oke. sama pencegahan ujaran kebencian. Oh, siap. Sekarang ini kan ITI ini kadang menjebak kan, nah ini kita juga coba edukasi ke teman-teman yang ada di dalam. Tidak mampu itu dibuktikan dengan SKTM-nya atau dia mendapatkan penerapan dari pengadilan. Jadi ada perkara-perkara di atas 5 tahun itu mendapatkan penetapan langsung dari pengadilan harus didampingi oleh LBH atau advokat yang bekerja sama dengan pengadilan atau dengan lembaga pemerintah. Nah, yang kedua, kalau seandainya tidak ada SKTM-nya, bisa pakai JKN KIS-nya, tapi yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya yang pasti warga negara Indonesia dan kami di sini Kumham tidak memberikan pendampingan untuk kasus korupsi. Jadi benar-benar untuk warga yang tidak mampu. Untuk kasus sendiri yang paling banyak dominan apa Bu? Narkoba. Narkoba ya? Narkoba itu paling banyak sekarang. Nah, itu yang memang jadi perhatian kami juga, makanya kami juga sering melakukan penyuluhan, tidak hanya yang di dalam, yang di luar pun juga kita lakukan penyuluhan. Selanjutnya, kata Evelyn, memonitoring sekaligus mengevaluasi warga binaan pemasyarakatan penerima bantuan hukum. Untuk total keseluruhan sebanyak 109 WBP yang akan menerima bantuan hukum. Apakah benar atau tidak selama ini telah mendapat pendampingan hukum dengan baik dari LBH yang bermitra dengan Kemenhumkam. Untuk kriteria penerima bantuan hukum bagi para WBP sendiri, menurut Evelyn diantaranya warga binaan yang tidak mampu, di mana penetapan langsung dari pengadilan negeri untuk dilakukannya pendamping hukum yang telah bekerja sama. Bagi para WBP yang kurang mampu dan disertakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan atau desa agar dapat menikmati fasilitas ini. Evelyn juga menambahkan selain itu juga pastinya warga negara Indonesia WNI, Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sendiri tidak memberikan pendampingan hukum untuk kasus korupsi. Untuk prosesnya sendiri seperti apa dari awal sampai Dari awal pendampingan itu? sampai ke akhir mereka mendampingi dengan sangat baik. Sangat memuaskan sih hasilnya. Bisa diceritakan dari pertama awalnya gimana? Pertamanya kita tuh diperkenalkan dengan cara apa ya? Dengan rentetan-rentetan semua tuh cara-caranya, terus udah gitu tahap-tahap apa aja kita udah dikasih tahu. Jadi benar-benar diperuntukkan bagi WBP yang tidak mampu pada kasus narkoba dan kasus pidana lainnya. Direktur LBH Sadolinda Teresia, salah satu lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun menyatakan, kerjasama MOU bantuan hukum sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Pada tahun 2021 ini telah dilakukan MOU kembali guna memberikan bantuan hukum maupun pendampingan hukum bagi WBP yang akan mengikuti sidang di pengadilan negeri nantinya. Sudah ya di sini kan mereka juga merasa memang dia tahu kok dia ada salah gitu, dia merasa dia ada salah, jadi ada salah pun dia, tapi dia kan punya hak, ya kan, itulah hak-hak yang kita beritahu kepada mereka bahwa kalian punya ini loh, terus ketika di pengadilan itu sikap kalian harus seperti apa, walaupun saat ini kan masih online ya, tetap kan prosedur SOP persidangan itu harus tetap dijalankan sesuai dengan yang biasanya walaupun via Zoom kan begitu. Nah, banyak klien yang tidak paham. Jadi ketika dia duduk pun, posisi dia duduk, cara dia duduk, cara dia bicara pun kadang bisa menyinggung atau bisa dianggap itu melanggar apa ya, proses persidangan. Ya, itu kan tidak boleh. Dia harus ada SOP sesuai dengan SOP-nya. Ketika dia diizinkan bicara, dia bicara. Ketika dia tidak diizinkan, dia harus diam. Jadi biaya. Kalau dia memang orang yang tidak mampu secara ekonomi atau bisa dikatakan miskin. Seperti itu, jadi kita tidak ada biaya, bahkan materai selembar pun yang 10.000 itu kita tak boleh minta karena itu negara sudah menyiapkan. Dana yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk litigasi ya, untuk di kepolisian, untuk BAP itu 2 juta rupiah ya, satu klien ya, sampai dia selesai. Kemudian setelah dia selesai di kepolisian, naik dong di kejaksaan. Kalau di kejaksaan tidak ada biaya ya, tapi di pengadilan ada 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini sampai inkrah
inkrah itu sampai mempunyai keputusan hukum yang tetap. Jadi dia misalnya dia masih banding, berarti belum tetap. Sehingga menurutnya proses atau prosedur persidangan dapat berjalan dengan lancar melalui MOU tersebut. LBH Sado memberikan bantuan hukum bagi para WBP, sehingga warga binaan dapat mengerti dan paham apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis yang dibiayai oleh negara melalui Kanwil Kemenhukam Kepri. Terlebih, kata Linda, saat penyuluhan pihaknya memberikan informasi kepada WBP bagaimana persyaratan mendapatkan bantuan hukum melalui LBH Sado, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sehingga nantinya WBP kurang mampu dapat memanfaatkan bantuan hukum tanpa dipungut biaya apapun, hingga materai dan persyaratan lainnya sudah ditanggung oleh LBH hingga telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Salah satu warga binaan pemasyarakatan bernama Tri Yulianti berumur 30 tahun mengapresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Lembaga Bantuan Hukum LBH Sado yang telah banyak membantu terkait pendampingan hukum untuk dirinya. Tentunya pendampingan yang sangat baik dan memuaskan dengan rentetan dan cara untuk mendapatkan bantuan hukum hingga tahapan selanjutnya, ujar wanita yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Siap, laksanakan apel sore.